Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi bayanu haqiqatud dunya fi nafsiha. Penjelasan tentang hakikat dunia dan apa yang di dalamnya. Kita harus paham aspek-aspek keduniaan yang kemudian dicela itu pada aspek yang dimana. Nah, saya kira untuk mengingatkan pembahasan ini ada sebuah hadis yang ini juga sering saya ulang-ulang berkali-kali ya. Ad-dunya mal'unun. Dunia itu posisinya adalah dilaknat. Ini hadis yang sering dipegang bagi kalangan sufi. Tapi juga kita harus paham kenapa ini ya, penjelasan yang proporsionalnya seperti apa. Kalau kemarin saya sampaikan hadisnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk mencari modal, mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Ada juga hadis yang wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kita harus bisa memposisikan secara proporsional antara dunia dan akhirat. Bagaimana kemudian kita tidak hanyut di dalam kenikmatan yang sifatnya duniawi. Ini ada hadis lain yang juga patut kita pahami. Ad-dunya mal'unun. Dunia dan segala isinya itu posisinya adalah terlaknat. Apa itu terlaknat? Jadi bayangan kita yang mungkin karena ketiadaan ilmu kita seolah-olah laknat itu menjadi sesuatu yang buruk sekali. Padahal laknat itu dalam definisi kitab-kitab yang sering kita pelajari, namanya laknat itu adalah ba'idun min rahmatillah. Jadi kalau dunia itu terlaknat posisinya, itu pada hakikatnya ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Mal'unatun ma fiha, betul-betul itu di dalamnya posisinya adalah mal'unah illa dzikrullah. Nah, ada tempat-tempat yang dikecualikan, tidak dilaknat oleh Allah. Pertama adalah dzikrullah. Kalau kita di dalamnya ada zikir kepada Allah, kan gitu. Nah, ini ada sebuah contoh konkret, itu adalah sebuah daerah. Kadang ketika terjadi kekeringan, itu kering, nggak ada air. Tapi selama di dalamnya ada orang yang sholat, itu air mesti ada. Selama di dalamnya masih banyak yang sholat, itu nggak akan pernah terjadi kekeringan. Itu contoh ya, contoh. Meskipun tidak semuanya, tapi kadang banyak sebuah wilayah terjadi kekeringan, tapi ketika ada orang yang sholat, itu mesti masih ada air. Itu yang bagaimana majelis zikir, sebuah tempat dimanapun kita berada, ketika kita di dalamnya ada zikir, maka itu tidak posisinya mal'unatun, terlaknat. Tidak posisinya jauh dari rahmat Allah. Maka dari sini kita sebenarnya ada pesan di situ. Dimanapun, jadikanlah tempat yang kita injak, tempat yang kita duduki, tempat di zikir, kan gitu. Di rumah biar tidak jadi mal'unah, jadikan tempat zikir, kan begitu. Tempat kerja, biar tempat kerja itu tidak mal'unah tuh, terlaknat, jadikan tempat zikir, kan gitu. Sehingga terhindar dari posisi apa? Mal'unatun. Illa dzikrullah. Satu majelis zikir, selama di dalamnya ada tempat untuk zikir, maka tidak jadi mal'unah. Yang kedua, wa'alimun, orang alim, orang yang sepanjang hidupnya diabdikan untuk ilmu, entah itu ngajar, entah itu menuntut ilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang ngaji.
pengen belajar, membiasakan belajar. Jadi 3 itu, zikir, orang berilmu atau orang yang butuh ilmu, atau orang belajar. Orang punya semangat ilmu, kalau bahasa keren namanya the learner, pembelajar. Selama kita punya semangat untuk menuntut ilmu, maka insya Allah itu tidak termasuk dalam mal'unatun. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi dalam diri kita sekali lagi harus bisa kita tumbuhkan salah satu, atau syukur-syukur ada ketiga-tiganya, sehingga kemudian posisi al-dunya yang kita tempati itu tidak posisinya mal'unatun atau terlaknat atau ba'idun min rahmatillah, jauh dari Allah. Karena kalau tempat itu jauh dari rahmat Allah, itu kita tinggal di situ sudah terasa panas, kan begitu. Nah, kenapa kita itu merasa asik tinggal di sebuah tempat? Karena insya Allah di dalamnya masih ada zikir kepada Allah. Nah, saya bacakan ibaratnya ya. I'lam anna dunya ibaratun an a'yanin mawjudatin lil insani fiha hadzun walahu fi islahiha zuhlun. Jadi di dunia itulah sebuah ibarat dari eksistensi. Apa eksistensi itu? Sebuah keberadaan yang diberikan kepada manusia, dan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan itu menjadi tugas bagi kita untuk menjaganya, memperbaikinya. Jadi kalau kita merusak dunia, karena memang ini bagian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka kita juga harus menjaganya. Ibaratnya kalau kita menebang pohon satu, maka kita harus nanam satu. Merusak satu harus nanam satu, minimal kan begitu. Karena kita diberi tugas untuk menjaganya. Maka ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berkata kepada malaikat di hadapan para malaikat ingin mengangkat manusia sebagai khalifah. Nah, Imam Al-Mawardi menjelaskan makna khalifah di dalamnya adalah, pertama adalah hirasatuddin, menjaga agama. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah siyasatud dunya, mengelola dunia. Nah, disebut mengelola dunia itu kalau kita berbuat kerusakan harus diimbangi dengan perbaikan. Kira-kira gitu. Kita contoh sederhananya tadi. Kalau kita menebang satu pohon, kita harus menanam satu. Itu menjalankan agama, menjalankan fungsi khalifah. Di fungsi khalifah itu tidak hanya selalu datang ke masjid, sholat jamaah, sholat lima waktu, tapi juga di situ adalah siyasatud dunia, menjaga dunia, mengelola dunia, wa islahiha, dan memperbaikinya. Jadi jangan hanya ngurus aja. Kalau manusia bisa mengambil keuntungan dari dunia dengan cara merusaknya, lalu dia tidak memperbaikinya, dia mengkhianati amanat Allah yang telah mengangkat kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Maka tugas khalifah itu dua, menjaga agama di satu sisi, yang kedua menjaga dunia atau mengelola dunia. Jadi ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dunia ini diperbaikan, maka harus dijaga. Nah, biar nggak terlaknat, apa tadi? Zikir, belajar, atau menjadi orang alim. Dah aman. Nah, kita yang hari ini di sini muta'allim, ya, muta'allim. Selain majelis zikir, karena zikir itu ada beberapa bentuknya ya, zikir. Namanya zikir itu ada bentuknya. Pertama, sholat. Sholat itu termasuk salah satu bentuk dari zikir. Ya, fadzkurullah tatma'innul qulub. Berzikirlah kalian, maka kalian akan mendapatkan ketenangan. Itu sholat. Wadzkuruhu dzikran katsira. Itu sholat. Nah,
Zikir yang kedua itu ya zikir kalimat thayyibah. Seperti kalimat thayyibah itu kata-kata yang baik. Kalimat-kalimat yang baik seperti membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca subhanallah, masya Allah, astagfirullah, la haula wa quwwata illa billah. Itu namanya kalimat thayyibah. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah itu zikir. Jadi sholat atau kalimat thayyibah. Yang ketiga dengan doa itu juga masuk zikir. Jadi zikir itu tidak tunggal, tidak selalu hanya misalkan tadi apa namanya hanya la ilaha illallah, tidak. Sholat dia mengucapkan kalimat thayyibah juga bagian dari zikir. Nah, itu instrumen agar tempat yang kita duduki, tempat yang kita tinggali tidak dilarang. Wa innamal a'yanul mawjudatu allati ad-dunya ibaratun anha fayal ard. Di penyebutan kata dunia itu merujuk kepada bumi. Tempat kita tempat yang kita tinggali. Bumi dan wa ma 'alaiha dan segala isinya. Nah, kata Allah, bagaimana posisi penciptaan bumi untuk manusia ini apa? Kalau kita merujuk pada firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha lanabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh penciptaan bumi dengan segala sesuatu yang ada di atas adalah zinatan laha, sebagai sebuah perhiasan. Perhiasan, namanya perhiasan itu kan alat atau tempat bagaimana menjadikan kita gembira, bahagia, biar kita selalu bahagia. Tapi selain zinatanlah lanabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dia juga dijadikan tempat untuk ujian kita. Ujian kita. Jadi dunia ini keberadaannya selain sebagai zinatanlah, selain sebagai perhiasan, selain sebagai tempat untuk gembira, tapi juga lanabluwahum. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk tempat ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ujiannya seperti apa? Nah, nanti akan dibagikan. Seperti apa ujiannya? Fal ardu firashun lil adamiyin. Nah, bumi adalah firash. Apa firash itu? Kasur. Namanya kasur itu ya sebuah simbol enjoy, kenikmatan. Orang lagi ngaji itu kalau ada kasur, wah langsung tidur. Kalau pas ngaji gini ngantuk-ngantuk, tapi ada kasur, bisa tidur, langsung mengantarkan kepada tidur. Itu betapa nikmatnya namanya kasur itu. Karena bisa mengantarkan kepada tidur dan kita bisa pulas. Kalau sudah pulas, itu udah kayak orang mati. Ya, seandainya ada ular di dalamnya ya nggak tahu, masih tetap enjoy. Nah, orang takut ular kan karena melek. Kan begitu, tapi karena merem tetap enjoy walaupun tidur dengan ular, dengan tidur dengan sesuatu yang kita takuti, tetap enjoy aja. Namanya juga kenikmatan. Kalau orang lagi nikmat lupa segalanya. Nah, maka kemudian bumi adalah mahadun wa maskanun wa mustaqarrun, yaitu tempat tinggal yang tenang dan juga tempat menetap. Wa ma'alaiha lahum malbasun, dan juga dari segala sesuatu di atasnya itu juga tempat mencari pakaian, wa mat'amun, dan juga tempat cari makan, wa masyrabun wa mamkahun, tempat mencari minum dan juga tempat nikah. Nah, ya. Wa yusma'u ma'al ardi thalathat aqsam. Nah, yang disebut dengan zinatan, perhiasan bagi manusia, fasilitas bagi manusia, itu terkait dengan isi bumi yang dibagi dalam 3 kategori. Pertama adalah al-ma'adin, itu adalah perhiasan. Wan nabat,
dan tumbuhan, wal hayawan dan hewan. Nah, 3 kenikmatan di bumi, di dunia ini yang kadang kalau kita tidak hati-hati kita bisa terlena. Nah, nabat, tanaman misalkan, tanaman itu kan menjadi objek bagi manusia untuk mencari kenikmatan mulut dan perut. Fayat lubuhul adamiyu lil iqtiyad wa nadawa. Nyemil, makan itu sumbernya nabat, tumbuhan. Nah, kalau nggak hati-hati kan gitu, kalau nggak hati-hati makanan, cemilan bisa jadi penyakit kan gitu. Atau saking nikmatnya dia bisa mendorong kepada nafsu, lalu karena nafsu dia kemudian bisa melakukan dosa, korupsi, mencuri, merampok, membegal. Itu disebabkan oleh orang ingin bisa menikmati nabat, kenikmatan mulut dan kenikmatan perut. Nah, kita harus hati-hati. Yang kedua, wa amal ma'adin, barang tambang. Fayat lubuha lil alat wal awani kan nuhas wal rusos walin nukti kan zahbi wal fiddati. Jadi dari barang tambang itulah kemudian manusia mencari perhiasan, mencari uang, mencari emas, mencari perak, mencari perhiasan, wali ghairi dzalik minal maqasid, dan sasaran yang lain. Nah, terutama nih ya perempuan misalkan, itu kan paling suka dengan namanya perhiasan. Nah, perhiasan itu diambil dari ma'adin, barang tambang. Semua kadang rela mengorbankan sesuatu hanya untuk mendapatkan perhiasan. Sekarang ini lagi rame-ramenya orang berburu emas, karena harga emas lagi melambung 2.100.000. Saya ingat tahun berapa beli ya? Tahun 2003 itu masih 150.000 per gram. 2003. Tahun 2011 itu 500. 2020 1.010.000 saya ingat itu. 2024 itu 1.500.000. 2025 sudah 2.045.000 emas itu. Jadi kalau yang punya emas sekarang itu menjadi objek perburuan emas itu. Jadi ma'adin, dunia itu berkaitan dengan perhiasan dan dianggap yang barang mulia, logam mulia yang dimiliki atau yang dicari oleh banyak manusia adalah emas. Padahal hanya kepingan gitu ya, tapi banyak dicari. Cuma kepingan gitu ya Allah. Tapi orang rela mencari, berburu emas. Bahkan sekarang itu negara-negara besar itu juga sudah mulai bergeser ke emas. Setelah barang tambang yang lainnya mengalami penyusutan, terutama minyak bumi. Nah, stok emas terbanyak itu di Amerika. Stok emas karena ngambil di Papua. Di Freeport. Ngambilnya di Papua. Emas. Itulah ma'adin, menjadi objek perburuan. Nah, yang ketiga hayawan, binatang ternak. Dan juga kita maknai hayawan itu dibagi dua. Hewan itu bagi dua. Pertama adalah berisi manusia, insan wal bahaim, dan binatang ternak. Nah, apa itu?
tentunya bayangan dari yaumun la dzilla illa dzilluh. Suatu hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, itu bayangannya pasti hari kiamat. Kita bayangkan ketika kita semua dikumpulkan di mahsyar, orang-orang yang tidak dilindungi atau anggap tidak mendapatkan perlindungan Allah, maka kemudian perlindungan lahiriahnya, maka dia akan berada dalam pengaruh atau panas sinar matahari yang katanya saking panasnya itu seperti jarak matahari dengan kepala itu sekitar kira-kira sejengkal, kira-kira begitu ya. Terasa sejengkal, maka kemudian kepala itu umup gitu. Umup itu keluar asap atau apa, umup itu kalau masak air berkeduk itu apa? Mendidih saking panasnya itu. Saking panas juga ada yang berenang di tengah keringatnya. Saking panasnya, ya berenang di tengah keringat, saking banyak keringat keluar dan seterusnya. Tapi orang-orang yang 7 itu akan dipayungi, dilindungi. Nah, salah satunya adalah al-mu'min, ya, qulubuhum mu'allaqun fil masajid. Orang mukmin yang hatinya terikat, terkait dengan masjid. Nah, apa definisi masjid? Pertama, salah satu masjid adalah tempat ibadah, tempat sholat. Maka orang kalau sholat, ya, pengennya di masjid, pokoknya pengennya ke masjid sebagai bagian dari zikir kepada Allah. Masjid juga sebagai Islamic Center. Kenapa qulubuhum mu'allaqun fil masajid? Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid, maka kemudian tadi akan dilindungi oleh Allah nanti. Jadi tidak hanya sholat saja, masjid adalah simbol dari Islamic Center, pusat kegiatan keislaman. Dulu pada masa Rasulullah, masjid itu adalah Islamic Center. Dia juga tempat taklim, tempat ngaji, tempat belajar strategi perang. Maka Rasul itu sangat hafal dengan jamaahnya yang ratusan bahkan ribuan, tahu itu kalau yang nggak hadir itu siapa. Karena saat itulah Rasul menyampaikan wahyunya. Maka disebut masjid sebagai tempat taklim, thalabul ilmi. Maka dalam hadis kan yang tentang thalabul ilmi yang juga sering saya ulang-ulang, man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu aw yu'allimahu fakana lahu ajru hajjan taman. Itu kan itu ya, barang siapa yang bergegas ke masjid tiada keinginan selain dia melakukan kebaikan, yaitu mengajar atau mendidik, kan itu, mengajar atau mencari ilmu, maka baginya adalah pahala setara dengan haji tam. Karena memang masjid saat itu fungsinya adalah sebagai thalabul ilmi. Sekolahnya para sahabat itu di masjid. Kita kalau sampai saat ini bisa menikmati Quran, yang Quran itu yang sudah terkodifikasi, tertulis dalam sebuah mushaf, itu karena Rasul selalu menyampaikan wahyu yang datang ke beliau, sampaikan ke sahabat di masjid. Dan banyak begini, Quran itu menjadi tidak banyak perbedaannya karena selalu disampaikan secara banyak begini. Ya lebih banyak, ini mah dikit, baru cuma berapa, 20. Kalau Rasul itu ketika menyampaikan wahyu ya ratusan. Maka kemudian disebut dalam ilmu hadis disebut mutawatir. Mutawatir itu sekian banyak orang mendengar ayat disampaikan oleh Rasul atau hadis disampaikan oleh Rasul dan tidak ada yang bohong. Misalkan hadisnya, akhir menerima betul, ketika dikonfirmasi oleh sahabatnya, apakah betul Rasulullah mengatakan qul huwallahu ahad? Oh iya, ditanya lagi Harun, oh iya, qul huwallahu ahad. Yang lainnya juga qul huwallahu ahad. Enggak ada yang misalkan qul huwallahu ahad, apalagi misalkan enggak ada. Semua menerima wahyu, menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasul, bunyinya adalah qul huwallahu ahad. Enggak ada redaksi yang lain. Itu disebut dengan mutawatir. Ketika dikonfirmasi lebih dari 10 orang
betul semua, sama semua, maka itu disebut mutawatir. Maka Quran itu hampir tidak ada perdebatan karena tidak banyak perbedaan. Beda dengan misalkan kitab yang lain, ya kitab yang lain malah kemudian ada terjemahan versi Ibraninya, versi Inggrisnya, versi Indonesia, dan beda-beda. Ada versi 1, versi 2, versi 3. Quran nggak ada. Quran itu sempat ada 14 versi. Setelah diverifikasi hanya 7 yang dianggap sahih. Versi Quran itu ada 7 versi, tapi itu bukan tidak besar perbedaannya. Itu hanya masalah perbedaan gaya bicara. Misalkan gaya bicara tuh, contoh misalkan versi Quran yang lain tuh, surat Al-Fatihah misalnya, Ar-Rahmanir Rahim. Versi yang biasa kita baca, Maliki Yaumiddin, itu versi kita biasanya. Yang Quran yang sama di Indonesia. Tapi ada juga versi yang kedua, Maliki Yaumiddin, manya pendek. Ada versi yang kedua. Tapi kalau nggak tahu jangan baca itu. Batal surat Fatihahnya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, baca Maliki Yaumiddin, batal karena tidak sahih. Kalau nggak tahu ilmunya, kecuali ketika baca Maliki Yaumiddin, oh ini bacaan imam yang lain. Kalau kita kan Imam Hafiz yang ada lagi misalkan Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Versi pertama, versi yang kita baca. Waladdolnya panjang 6, linnya bisa 2, bisa 4, 6. Versi yang kedua, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu versi yang kedua. Alaihimu, karena dia orang, ada sebagian Arab itu nggak bisa maka di alaihimu, itu jadi versi yang kedua. Tapi kalau nggak tahu ilmunya jangan dibaca, bikin heboh, nggak tahu ilmunya, nanti malah dikasih diingetin sama alaihim, kan begitu, disalahin terus kan repot, jadi ribut nanti kan. Mau nggak usah macam-macam kalau nggak tahu ilmunya, itu contoh. Quran itu mutawatir. Sampai ke nah Rasul menyampaikan itu di masjid. Ya. Nah, bagaimana agar kita selalu terikat dengan masjid itu? Jadi pertama memang masjid untuk tempat sholat, kedua masjid menjadi tempat thalabul ilmu. Nah, jadi qulubuhum mu'allaqun fil masjid. Jadi kalau definisi qulubuhum mu'allaqun fil masajid, orang itu biar tidak terikat dengan dunia, maka ikatkanlah hatinya kepada masjid. Apa itu? Kepada majelis zikir yang pertama, yang kedua kepada majelis ilmu. Maka orang rela mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk dunia. Maka itu adalah bagian dari latihan bagaimana agar hati kita tidak terikat dengan dunia yang tiga. Apa tadi? Nabat, tumbuhan, kenikmatan makanan dan perut. Yang kedua ma'adin, perhiasan. Yang ketiga hayawan, kendaraan. Biar tidak terikat, maka kita harus rela mencoba latihan agar hati kita tidak terikat erat dengan dunia yang tadi, makanan, nabat, terus ma'adin, perhiasan, dan hayawan, kendaraan, dan binatang ternak. Latihan. Maka kemudian kita kenapa harus latihan sedekah? Yang belum mampu atau belum memenuhi syarat sedekah, itu berapa? Biar sedikit kita bisa
melonggarkan agar kita tidak terikat dengan dunia. Yang punya kemampuan zakat, agak longgar lagi, kan gitu. Zakat, karena dengan persentase tertentu. Kalau sampai sudah berani wakaf, kalau kayak wakaf kan nggak pakai ukuran. Wakaf itu udah longgar, udah lepas, tidak apa tadi? Tidak terikat dengan dunia. Insya Allah kalau orang-orang yang seperti ini sudah tadi termasuk orang yang 7, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Mudah-mudahan kalau orang sudah bisa begitu, maka dia sudah bisa melepas dari ikatan erat dari dunia. Dia cinta harta bendanya, tapi sudah dipakai untuk jalan Allah, lalu nanti atau bahasanya sudah kita pakai untuk membeli perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Ketika tidak ada yang melindungi kita, Allah akan tetap melindungi. Kan itu ya. Jadi dengan harta itu kita qulubuna mu'allaqun fil masajid. Hati kita terikat erat dengan masjid. Jadi ciri yang tadi apa? Kemar zakat kan gitu. Untuk masjid maknanya adalah selain sholat dan juga kedua adalah ilmu. Dan kenapa berkali-kali redaksinya itu mu'allaqun fil masajid? Ini menariknya kan gini. Orang masjid itu kan dikenal sebagai majelis dzikir, majelis thalabul ilmi. Untuk apa? Karena kita nanti butuh teman abadi. Teman di dunia itu tidak abadi. Teman sesuai kepentingan. Kepentingan ketika kepentingan keluarga, kan gitu ya. Ya berteman ketika menjadi suami istri. Itu pun kadang sudah jadi teman, sering unggur-ungguran karena lagi ngambek, kan gitu. Itu teman. Ketika satunya meninggal, walaupun sudah katanya janji sehidup semati, suruh tinggal sama-sama di kuburan, mesti salah satunya nggak mau. Walaupun sudah janji kita akan sehidup semati, gak bakal. Itulah teman sesama manusia, penuh kebohongan. Ada kepentingan berpolitik, ada bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden. Sekarang teman ada kepentingan karena merebut satu kursi, besoknya udah pecah, kan gitu. Uang sekarang jadi satu tim saja masih juga sering unggur-ungguran. Itulah pertemanan manusia. Semu. Dia hanya masih bersatu ketika ada satu kepentingan. Maka kemudian disebut zikir itu penting untuk mencari teman abadi. Siapa itu teman abadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kata Allah dalam hadis qudsi, ana jalisun man dzakarani. Ana jalisun man dzakarani. Saya akan menemani. Saya adalah teman ngobrol. Saya adalah teman duduk bagi orang, bagi mereka yang selalu mengingatku, bagi mereka yang selalu zikir kepadaku. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang itulah firman Allah, tapi tidak dimasukkan ke dalam Quran, tapi disampaikan melalui lisan Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Jadi Allah ya bukan disebut dengan wah Allah nih kelewatan, lupa menyampaikan Qurannya lalu kemudian di spill sampaikan lewat lisan. Bukan begitu. Memang inilah firman Allah yang dipesankan, disampaikan lewat Rasulullah, redaksinya dari Allah. Itu adalah hadis qudsi. Maka Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani. Saya adalah teman duduk, saya adalah teman ngobrol bagi mereka yang
mengingatku. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, ya, kita sholat, maka Allah akan menjadi teman kita, maka Allah akan menemani kita meskipun ketika kita ditinggal oleh teman-teman sahabat kita manusia. Allah akan tetap menemani meskipun kita dalam kesendirian ketika berada dalam alam kubur. Karena itu sudah janji, ana jalisun man dzakarani. Saya adalah teman duduk bagi orang yang selalu mengingat. Maka di sini kemudian pentingnya kita itu tadi, qulubuhum mu'allaqun fil masajid. Untuk apa? Untuk cari teman. Siapa teman? Ya Allah. Kan begitu. Biar Allah nanti nemanin kita sampai di hari kiamat. Maka orang yang berzikir juga termasuk yang sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk dari 7 orang yang nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah, karena Allah teman kita. Maka yang paling asik yang menjadi teman itu teman Allah. Jadi itu makna agar hati kita tidak terikat erat dengan dunia, longgarkan, lalu kita pindahkan ikatan itu kepada masjid. Masjid adalah tempat zikir, majlis tempat mencari ilmu, kan itu. Masjid adalah Islamic Center, tempat belajar. Simbolnya kan di situ. Selain ada 6 yang lain. Yang kedua yang penting menurut saya, wa rajulani tahabba fillah. 2 orang yang ketika dia membangun saling menyayangi, saling mengasihi itu karena Allah. Uhibbukum fillah. Aku cinta kalian karena Allah. Nah, karena Allahnya itu mesti kemudian tidak terlepas dari zikir, tidak lepas dari thalabul ilmi, tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan yang diajarkannya. Kan itu ya. Jadi kalau kita disebut cinta karena Allah, tidak cukup hanya di dalam disampaikan uhibbukum fillah ya akhi. Enggak cukup. Namanya uhibbukum, aku cinta kepadamu karena Allah, harus diwujudkan dalam bentuk apa? Zikir bersama. Ya juga bersama itu saling mengingatkan ketika orang mau berbuat baik. Ayo kita ke masjid ngaji, ayo kita ke masjid sholat, ayo kita ke masjid mau zikir, atau ayo kita mau thalabul ilmi dan seterusnya. Saling mengingatkan. Itulah yang kemudian dalam hadis lain disebutkan, itulah sahabat yang nanti akan memberikan syafaat bagi teman yang lain. Jadi sahabat-sahabat kita yang sering mengajak kita dalam kebaikan itu nanti akan memberikan syafaat, dan itulah bagian dari privilege, keistimewaan yang disediakan kepada umat Rasulullah. Jadi selain Rasul yang mengatakan memberikan syafaat, ada ulama, lalu ada guru yang akan memberikan syafaat, lalu ada sahabat, 4 orang. Rasul bagi yang sering banyak-banyak baca sholawat, kan itu. Guru itu akan mengajak murid-muridnya, ya, walladzina amanu alhaqnakum dzurriyyatan. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak turunnya. Ternyata anak turunnya itu di dalam tafsir As-Sawi itu adalah hubungan murid dengan guru, bukan hubungan anak dengan orang tua. Al-haqnahum dzurriyyatan. Jadi nanti akan dipertemukan itu karena itu yang di dalam dasar. Nanti guru itu akan mensyafaati, akan dipertemukan dengan murid-muridnya. Nah, yang ketiga adalah sahabat. Sahabat yang mana? Sahabat yang selalu mengingatkan kepada kebaikan. Itu yang akan memberikan syafaat. Nanti dia memiliki ar-rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencinta di jalan Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang kita kaji di pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan 3 hal dunia dan isinya ini bisa kita kendalikan, lalu kita memperkuat hati kita agar terikat dengan masajid dalam apa? Zikrullah dan tolabul ilmi. Maka harta yang kita punya atau 3 hal yang ada di dalam dunia itu bisa kita longgarkan lalu kita ikatkan ke masjid dan ya, ke masjid yang menjadi adalah tempat zikir, tempat tolabul ilmi dan tempat melakukan kebaikan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri dengan doa. Kita mohon Allah sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari selalu bawa keberkahan bagi kita semua, dan kita komitmen istiqomah untuk selalu berbuat dan melakukan kebaikan. Astagfirullahaladzim.